kalau kita utang ke bank. Kita pinjam uang ke bank, maka dalam praktek keseharian itu kita harus mengembalikan dalam keadaan lebih. Sama apa yang dikenal dengan sekarang bunga, rente, jasa, interest, kelebihan, macam-macam istilah, ujroh, sama. Lah, waktu Nabi Muhammad SAW meminjam unta, itu tidak ada persyaratan yang diucapkan oleh si peminjam tuh. Ya Rasulullah, kalau kamu pinjam unta pada usia setahun, maka engkau harus bayar yang 2 tahun. Enggak. Yang kasih pinjam ini tidak maqal hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, yang kita hormati guru ngaji kita Ustaz Prandas Haji Nur Zakaria, yang kita hormati Ketua RW 13, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang berkaitan dengan bunga bank. Bukan bunga loh, bunga bank. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinum minal ibil faja'ahu yataqadahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fatalabu simluhu falam yajidu lahu illa sinnam fawqaha. Qala Nabi a'tuhu. Qala rajul au faitaitani au fallahu bika ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'an atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya kurang lebih begini. Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki yang menagih hutang akan seekor onta muda ukuran 1 tahun. Sin nominal ibil ini sin itu setahun. Jadi Rasul punya utang onta yang usianya 1 tahun. Datanglah laki-laki tadi menagih pada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencarikan unta yang ada di kandang itu seukuran yang pernah dia pinjam. Dicari oleh para sahabat di kandang unta itu, gak ketemu yang seukuran itu, Pak. Lalu balik para sahabat itu menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, di kandang gak ada unta yang seukuran usia 1 tahun, unta muda itu. Adanya yang lebih tua, yang lebih baik, dan yang lebih mahal. Yang ada itu Rasulullah. Lalu Rasul berkata,
berikan unta yang lebih tua, yang lebih baik, atau yang lebih mahal untuk bayar utang saya tuh. Lalu berikan unta yang lebih baik, lebih tua dan lebih mahal itu kepada si pengutang tadi. Lalu laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku berterima kasih kepadamu telah memberikan kebaikan kepadamu. Engkau telah memenuhi harapanku, engkau telah memenuhi keinginanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ya Rasulullah, memberikan kelebihan kepadamu, memberikan keutamaan kepadamu." Lalu Rasul berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik orang yang punya utang adalah yang melunasinya dilebihkan, lebih baik, ya. Sebaik-baik orang yang punya utang, kalau membayar harus yang lebih baik." Paham ya? Hadis ini Pak, oleh Imam Said At-Tantawi dijadikan dasar untuk kalau kita meminjam kepada seseorang, baik utang maupun benda, baik uang maupun benda, ya, itu mengembalikannya harus dilebihkan tuh. Paham ya? Harus yang lebih baik. Begitu juga beliau menjelaskan tentang kalau kita utang ke bank. Anak sebetulnya materi panjang Pak, tapi saya ingin ringkas saja karena waktu cuma 30 menit. Ya. Jadi banyak perkara yang tidak bisa saya sampaikan. Kalau mau misalnya ingin memperjelas lagi, ada forum yang lain. Ya. Saya akan terbuka untuk menceritakan tentang perbankan ini karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak bisa lepas hari ini. Tadi pagi ini saya akan sampaikan yang poin-poin pentingnya aja. Jadi kata beliau, kalau kita pinjam uang ke bank, maka dalam praktek sehari itu, keseharian itu, kita harus mengembalikan dalam keadaan lebih. Sama ya, apa yang dikenal dengan sekarang bunga, rente, jasa, interest, kelebihan, macam-macam istilah, ujroh, sama. Lah, waktu Nabi Muhammad SAW meminjam unta, itu tidak ada persyaratan yang diucapkan oleh si peminjam tuh. Ya Rasulullah, kalau kamu pinjam unta pada usia setahun, maka engkau harus bayar yang 2 tahun. Enggak. Yang ngasih pinjam ini tidak mempersyaratkan. Begitu juga Rasulullah tidak mengucapkan syarat atau janji. Pak, saya pinjam utang setahun, tapi nanti saya mau bayar yang 2 tahun. Boleh nggak? Rasulullah tidak melakukan itu, Pak. Paham ya? Tetapi kalau Bapak pinjam uang ke bank, maka ada persyaratan yang harus disetujui. Di mana? Di depan tuh. Ya. Kalau Rasulullah kan memberikan kelebihannya itu tidak dipersyaratkan, hanya sekedar keinginan sebagai balas jasa. Paham ya? Tidak dipersyaratkan. Ini enak juga, masa saya pinjam sebulan, 2 bulan, setahun, kalau nggak dilebih nggak enak membayar. Kan Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86. Ini Bapak baca di rumah, surat An-Nisa 86. Fa'idha khuyyitum bitahiyyatin fahyu biahsana minha awrudduha. Quran, Allah berfirman, apabila engkau mendapatkan kebaikan
kehormatan, ya, perlakuan yang baik dari orang lain, Allah yang memberi. Maka balaslah perlakuan baik itu dengan yang lebih baik atau setimpal atau semisal. Ya. Surat An-Nisa ayat 86. Perintah Allah, kalau kita mendapatkan kebaikan, perlakuan dari orang lain tuh, balas dia dengan yang lebih baik atau minimal setimpal. Ya. Pinjam motor, pulang, spionnya hilang. Ya. Pinjam mobil, pulang, peleknya hilang. Kan gitu, nggak boleh. Memang ada perbedaan antara meminjam dan utang. Dalam bahasa Arab, meminjam itu namanya ariyah. Kalau utang namanya qard. Dua hal yang berbeda. Itu ada hukumnya masing-masing, Pak. Ya. Pinjam pacul atau utang pacul? Pinjam. Ya. Utang uang atau pinjam uang? Yang benar utang uang. Utang. Qard itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kredit. Nah, qard kredit. Ya. Kembali ke Imam Al-Ghazali. Kata dia, kalau kita pinjam uang ke bank, maka persyaratannya dibuka. Begitu juga kalau kita nyimpen uang di bank tuh. Ya. Kan ada perjanjian, Pak. Waktu kita bikin buku rekening itu kan ada beberapa tanda tangan, ya. Itu namanya perjanjian di muka. Ya. Bahkan kita sudah tahu bunga bank hari ini di bawah 5%. Kita nabung, kita simpan tuh. Nyimpen uang di bank tuh pada dasarnya hakikatnya adalah memberi utang pada bank. Betul nggak? Emang dalam bahasa Arab simpanan, pinjam itu ya, simpan. Tapi pada dasarnya itu memberikan utang kepada bank untuk digunakan pembiayaan yang lain oleh bank. Jadi bank itu utang kepada kita kalau kita nyimpan, ya. Dan persyaratan bunganya kan di depan di tanda tangan itu. Waktu kita bikin buku rekening, setuju dah dengan bunga segini. Berbeda kan? Rasulullah tidak menggunakan syarat, tapi perbankan menggunakan syarat. Ya, perbedaan. Sebetulnya dari sisi hukum Islam bertentangan praktek bank konvensional tuh. Karena persyaratannya dibuat di muka. Tetapi kata Imam At-Tantawi dalam kitab Muamalat al-Bunuk Wahkamah Syariah, ya, tata cara perbankan. Jadi kitab ini judulnya kalau diindonesia apa? Praktek perbankan, ya, dan hukumnya dari sisi agama, gitu. Kata beliau dalam kitab itu, ini istismarul amwali lagail gunung, yatahaddadu ribha au aidal muqaddaman halalan syar'an wala ba'sa bihi. Terjemahannya begini. Sesungguhnya menyimpan harta atau uang di bank, ya, yang persyaratannya itu ditentukan di muka, halal secara agama dan tidak apa-apa. Kalimatnya saya kutip langsung, Pak, ya. Saya tidak tambah, saya tidak kurang. Dari bahasa Arab seperti itu. Jadi halal secara agama dan tidak apa-apa. Kata Syekh Al-Imam Syekh At-Tantawi. Dan yang membolehkan itu bukan hanya beliau. Ada puluhan ulama-ulama besar yang reputasinya dunia. Bukan ulama kayak saya, Ustaz biasa kan kamu begini. Dan ini kelas dunia, Pak. Siapa dia? Tadi satu,
hikmatan talib. Yang kedua Muhammad Abduh. Kalau Bapak sering baca kitab tafsir Al-Manar, maka penulisnya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha, dua ulama besar. Yang ketiga Syekh Muhammad Shaltut, juga ulama besar. Dr. Ali Jum'ah, ulama besar. Ini semua membolehkan praktek bank konvensional, bank umum. Saya tidak bercerita tentang bank syariah, karena bank syariah sudah mendapat jaminan tentang kehalalannya. Saya cerita tentang bank umum, ya, bank umum ini. Maka yang membolehkan itu ulama-ulama besar, bukan kelas kita untuk menempatkan mereka itu rendah dengan kita, menguji fatwanya, ya, melecehkan, tidak pantas. Ada kadang-kadang pulang dari luar negeri itu sekolah yang santri di negeri Arab, ya, pulang ke Indonesia, dia sering merendah-rendahkan ulama besar, melecehkan fatwanya, kurang bijak, bukan level dia. Ustadz yang ada di kita nih, bukan level mereka. Bahkan ada yang merendah-rendahkan imam mazhab yang 4, bahkan ada yang merendah-rendahkan para sahabat. Jauh, bukan kelas kita lah. Nah, mereka ini semua membolehkan praktek bank konvensional, termasuk ulama besar Indonesia yang bernama Hasan Bangil, ya, dulu, atau Hasan Bandung dulu, ya, termasuk di antara ulama yang membolehkan. Kenapa mereka membolehkan? Karena hutang di zaman Nabi itu sifatnya mukallaf, Pak. Kan anak muda tadi yang minjemin onta kepada Rasul itu personal, pribadi, ya, pribadi. Sedangkan bank itu korporasi, perusahaan. Bisa bedakan, Pak? Kalau di zaman Nabi itu perorangan, personal, sehingga hukuman dosa itu diberikan kepada personal kalau itu dinyatakan riba. Tapi kalau perbankan itu kan korporat, perusahaan. Mungkin nggak malaikat tanya perusahaan itu, kan enggak? Yang ditanya orang-orangnya, bukan perusahaannya. Sehingga hadis tadi dipandang oleh mereka tidak relevan untuk dipraktekkan pada korporasi. Paham ya? Tapi kalau Bapak pinjam ke orang, nih, karena cuma keliling-keliling itu ya, pinjam 1 juta, bayar tiap hari kan? Tuh kan? Apa namanya? Ya, orang lah ya, store tiap hari. Jatuhnya lebih gede, gitu ya? Itu kok jadi gede nih. Memang bayar tiap hari 10.000, tapi setahun kan besar, ya. Jadi 3 juta kan? Pinjam 1 juta jadi 3 juta. Ini yang meminjamkan personal, maka dia terkena hukum hadis tadi. Ya, beda ya. Yang kedua, kata beliau, kalau yang disebut riba di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ya, nanti di rumah Bapak buka Al-Baqarah ayat 275, Al-Imran maksud saya, Al-Imran 130. Itu ar-riba ad-afan mudha'afan. Yang dimaksudkan riba itu utang yang berlipat-lipat. Ya. Utang yang berlipat-lipat maka disebut riba, jatuhnya haram. Karena riba semuanya haram, yang namanya riba itu haram. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua ulama mengharamkan tentang riba. Cuma persoalannya, bunga bank itu termasuk riba atau bukan? Ya,
itu yang terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang namanya riba semua haram, tapi bunga bank itu ada yang berpendapat riba, ada yang berpendapat bukan riba. Alasan ini sekarang disampaikan. Karena yang maksudkan riba itu utang yang berlipat-lipat, sedangkan bunga bank itu tidak berlipat-lipat. Kenapa? Sekarang ini katakanlah bunga bank itu di sekitar 5%. Kalau nyimpan kurang banget. Kalau kita kredit itu sekitar 15% lah. Ya, ada sampai 30 tapi rata-rata di 15 gitu. Nanti tanya karyawan bank, sih banyak karyawan banknya. Lah itu dianggap tidak berlipat-lipat. Kenapa? Karena pada hakikatnya uang yang kita simpan atau uang yang kita pinjam itu karena waktu dia semakin hari semakin berkurang. Apa namanya inflasi itu? Bapak nyimpen uang 1 juta di bank. Tahun depan uang Bapak itu nilainya berkurang 5% atau 10%. Jadi 900.000. Sekalipun di buku itu masih tertulis 1 juta, tapi nilainya itu berkurang. Dulu 1 juta bisa beli bala-bala 1 truk. Sekarang nggak bisa, ya, berkurang tuh nilainya itu. Oleh karena itu agar nilainya tetap, bank menambahkan bunga tuh, ya, ditambah 5% jadi 1050. Buku kita 1050. Padahal itu sebenarnya tetap nilainya tuh 1 juta karena inflasi tadi. Oleh karena itu maka sistem perbankan kita sebenarnya angka yang kita simpan atau uang yang kita pinjam dia tetap tuh, ya, tidak berubah karena ada inflasi tuh. Berbeda dengan yang dimaksudkan dengan surat Al-Imran ayat 130 ar-riba al-afan mudha'afan yang berlipat-lipat. Sedang perbankan tidak berlipat-lipat, bahkan tetap. Yang ketiga, kata beliau, kenapa dibolehkan dengan bank konvensional? Boleh jadi uang yang kita simpan itu ditujukan untuk kepentingan produktif. Kan uangnya dipinjamkan pada orang lain, bahkan dipinjamkan kepada pengusaha lain, sehingga uang itu berputar untuk kemaslahatan manusia. Gak mau bank nyimpen di berangkas gak ada gunanya uangnya, harus dia putar kan, pinjam berbuih terus tuh. Maka bermanfaat, karena bermanfaat berkemaslahatan masyarakat, maka dibolehkan. Yang keempat alasannya nih kenapa dibolehkan? Boleh jadi di suatu daerah kita tidak bisa menemukan bank yang dengan fasilitas syariah atau fasilitas yang memadai untuk kepentingan bisnis karena keterbatasan. Kalau kita bank kecil kayak DPR itu kan nggak bisa, fasilitas terbatas. Tapi kalau bank-bank yang konvensional yang besar itu bank umum yang besar, berbagai macam fasilitas dia ada. Nah, karena bank umum itu komplit dan bank-bank syariah itu tidak banyak, bahkan di beberapa provinsi tidak ada, di kabupaten itu tidak ada, maka boleh dianggap darurat. Nah, karena darurat, maka kita boleh nyimpan uang di bank umum atau di bank konvensional atau di bank pemerintah, boleh. Paham ya? Ini seneng nih kalau kita nyimpan uang di bank umum, ada fatwanya, jadi seneng kan ya? Ada ya. Harus begitu, ada perasaan nyaman. Kata Rasulullah, setiap kebaikan itu al-birru ma'at mana qalbi wa ma'anna fi sadri.
Apa-apa yang baik harus merasa enak pada hati kita dan tenang pada jiwa kita. Itu benar perbuatan itu ya. Tapi sebaliknya kalau perbuatan itu salah, kata Rasulullah, al-ismu ma haka fi nafsi wa taraddadu fi sadri. Perbuatan salah itu Pak, mesti dia mengguncangkan jiwa, hatinya tidak tenang. Wa in aftakan nasu aftuka, sekalipun orang mengatakan itu benar. Contoh nih, kalau bapak ngasih beliin HP anak kita nih, nah saya berikan HP yang bagus. Kalau bapak jiwanya tenang, tentram, bagus, ya, kedepannya bagus. Tapi kalau bapak ada keraguan, guncang tuh, gak enak hati, mesti bermasalah. Jadi ukurannya di situ Pak, untuk mengukur apakah perbuatan ini benar, naluri ya, dengan hati kita. Itu tadi semua yang membolehkan perbankan umum. Ya. Sekalipun kadang-kadang kita suka merasa tercekik dengan dunia. Karena dulu waktu kita kecil diajar itu, lihat kebunku penuh dengan bunga, lihat utangku tambah karena bunga. Sedih Pak. Nah, ternyata bukan hanya yang membolehkan bank ini, tapi ada juga ulama yang mengharamkan praktek sistem perbankan umum. Siapa dia? Ini juga orang-orang hebat semua Pak. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia orang hebat. Ya, orang hebat. Yang kedua Syekh Abdul Aziz bin Bas. Orang hebat. Wah. Syekh Mutawalli Syahrawi. Wah, hebat semua. Syekh Al-Imam Jadil Haq Ali Jadil Haq. Syekh Abu Zahra. Wah, tuh ulama yang kali berdunia semua. Bukan kelas kita. Mereka mengharamkan praktek perbankan. Kenapa? Karena kata dia, pertama, sekalipun perbankan itu korporat perusahaan, tuh bukan pribadi, tapi ada hadis Rasulullah, lana Rasulullah SAW man akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa'in. Kata beliau, Rasul telah melaknat orang yang memakan harta riba dan memberikan pinjaman, meminjam dengan riba, yang mencatatnya dan yang menyaksikannya hukumannya sama. Tuh ya, tuh ini kata yang mengharamkan. Yang kedua, yang mengatakan berlipat-lipat. Memang di Al-Quran ada tentang riba itu yang berlipat-lipat, tapi ada ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadharu ma baqiya minar riba." Hendaklah kalian buang, kalian tinggalkan sisa riba yang sedikit itu. Jadi sekalipun sedikit riba ini tetap harus dibuang. Al-Baqarah 278 sampai 279. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah sisa riba itu walaupun sedikit jika kamu orang yang beriman. Darurat sekarang ini sudah banyak perbankan syariah bagi di Indonesia, ya, sudah banyak, tinggal cari saja tuh. Kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia dulu, tapi ya tahun 2000 tuh, waktu Pak Ma'ruf Amin jadi ketua fatwanya, dia keluarkan fatwa tentang haramnya riba, haramnya bunga bank, saya. Tapi fatwa itu tidak jadi diundangkan, difatwakan atau dikeluarkan, Pak. Kenapa? Mengingat waktu itu bank-bank syariah belum siap. Bapak bisa bayangkan
kalau bank konvensional, bank umum ini ya semua dananya dipindahkan ke bank syariah, bank syariah tidak sanggup kedodoran untuk diapakan uang sebanyak itu. 800 triliun Pak, mau dipakai apa duit itu oleh bank syariah? Gak sanggup, nyimpen aja bingung. Makanya fatwa itu ditunda sampai hari ini. Artinya apa? Selama majelis ulama belum mengharamkan yang diundangkan tentang bank umum, maka kita masih bisa menggunakan bank itu. Sekali lagi, ini adalah merupakan pilihan, ya, pilihan orang menyebutnya khilafiyah. Bapak boleh menggunakan bank umum, ya, atau Bapak menolak penggunaan bank umum. Dikembalikan kepada hati Bapak. Dua-dua ini mempunyai alasan, hujah, argumen yang sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Cuma kalau ditanya, saya bagaimana? Saya memilih bank syariah. Kenapa? Karena saya khawatir uang yang saya simpan di bank konvensional itu digunakan untuk membangun kekuatan memerangi umat Islam. Ya, itu yang saya takutkan. Kalau ditanya saya, ya. Tapi jangan tanya saya, tanya diri Bapak sendiri. Enaknya yang mana ya? Nah, begitu. Tanya pada diri sendiri. Tapi kalau tanya saya akan memilih bank. Pertimbangannya tadi. Karena ternyata bank umum ini masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau maupun cari bank pemerintah, ya. Dari sana karena dia dikembalikan kepada apa? Bangsa Indonesia bagi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sekedar, ya, tambah ilmu untuk menstimulus, ya, menginspirasi sebagai wacana pada diri kita untuk mempertimbangkan atau memilih memanfaatkan bank, apakah bank konvensional ataupun bank syariah. Saja semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.